Apa kabar para pemirsa? Saya Jonathan, kini Anda tengah mengikuti Warta Berita PTS. Seorang PMI yang bekerja di Taiwan bertemu dengan seorang pria dari Nigeria yang mengaku sebagai dokter di medan tempur lewat internet. Terkecoh bahwa ia telah bertemu dengan cinta sejatinya, ia malah terlibat sebagai pengemudi kasus penipuan dan mengambil uang tunai korban lebih dari 4 juta dolar Taiwan. Dati telah bekerja di Taiwan selama 10 tahun. 3 tahun lalu ia bertemu dengan pacarnya dari Nigeria yang mengaku sebagai dokter di medan perang lewat internet. Lewat instruksi tersangka, ia terlibat sebagai supir transaksi penipuan sebanyak 10 kali dan membantu membeli Bitcoin untuk proses pencucian uang. Ia telah ditahan oleh polisi sebanyak 7 kali dan ditangkap lagi baru-baru ini karena terlibat kasus. 他也利用了一个外籍的一个移工来从事一个洗钱。那洗钱的方式呢，是向被害人收取款项之后，再利用我们这个 BTN。 Pria ini menggunakan Facebook untuk mencari pasangan dan berbohong bahwa ia adalah seorang dokter PBB di daerah yang dilanda perang dan menipu setidaknya 10 wanita Taiwan. Dati tidak hanya belum pernah melihat wajah pacarnya, namun juga rela menjadi supir dan membantu menarik dan mencuci uang. Jumlah uang yang ditipu melebihi 4 juta dolar Taiwan. Kasus ini akan diselidiki dan ditangani sesuai pidana UU penipuan dan pencucian uang. Dewasa ini sejumlah pedagang di wilayah selatan menerima uang kertas palsu 1.000 dolar Taiwan dengan nomor seri 484268. Hal ini segera memancing perhatian lantaran homonim nomor tersebut mirip dengan istilah orang bodoh di Tiongkok. Setelah melakukan penyelidikan, polisi berhasil menahan 2 tersangka tanggal 11. Pihak Bank Sentral mengingatkan agar warga sebaiknya memeriksa secara seksama saat menerima uang kertas. Uang kertas 1.000 dolar Taiwan ini memiliki nomor seri identik HR484268XD. Lantaran makna 268 merupakan julukan bagi orang bodoh dalam dialek Tiongkok. Homonim angka ini berbunyi bukankah kau orang bodoh yang dipadu emotikon XD sehingga berkonotasi menyindir. Uang kertas palsu ini telah tersebar luas, pedagang pasar malam dan petugas ojol di wilayah selatan tak luput menjadi korban. Polisi di kota Kaohsiung tidak sengaja menemukan 33 lembar uang kertas palsu bernomor seri identik saat melakukan razia narkoba. HR484268XD 的序号编码与日前流窜于彰化等地区之假钞号码相符。 Rekayasa uang kertas palsu ini cukup banal, materinya kasar, tidak ada logo dan huruf tersembunyi. Pantulan cahaya strip foil tidak bervariasi dan tidak memiliki sulam timbul yang dapat dirasakan melalui sentuhan. Saat menerima uang kertas, warga diimbau untuk melihat, menyentuh, dan memutar sejenak agar tidak tertipu. 正反上下都可以。那伪钞可能没有办法做到这么精准。 Polisi menahan 2 tersangka dan menyita barang bukti berupa 60 lembar uang kertas palsu bernomor seri identik dan ponsel. Barang siapa yang memalsukan atau mengubah uang kertas akan dijerat pidana seumur hidup atau masa kurung di atas 10 tahun. Bagi yang sengaja menggunakan uang kertas palsu juga akan divonis masa kurung 3 hingga 10 tahun. Terowongan Touch Hinsui di kilometer 159,3 pada Jalan Raya Suhua tiba-tiba ambruk tanggal 11 malam. Bongkahan batu menimpa terowongan mengakibatkan kedua jalur terputus. Ditjen Jalan Raya segera mengutus petugas untuk memperbaiki kerusakan. Lalu lintas diprediksi baru bisa lancar kembali tanggal 15 pukul 5 sore. Terowongan Touch Hinsui di kilometer 159,3 pada Jalan Raya Suhua tiba-tiba ambruk tanggal 11 pukul 11.55 malam. Polisi mendirikan pos kontrol di ujung utara terowongan Rensui dan ujung selatan terowongan Chongde. Warga Hualien khawatirkan dampak terhadap kelancaran arus mudik dan wisatawan saat Imlek. Awalnya ditemukan bahwa seluruh dinding gunung di atas terowongan roboh, sekitar 1.200 meter kubik batu tumbang, menimpa struktur beton dan baja terowongan di bawahnya. Rekonstruksi dipersulit oleh kondisi jalan yang sempit. Lalu lintas baru bisa lancar paling cepat tanggal 15 pukul 5 sore. Warga hanya bisa beralih ke jalur 8 Jalan Raya Chongheng atau Jalan Raya Nanhui. TRA akan menambah shift kereta antar daerah Yilan Hualien menjadi 12 kali per hari. Biro Dermaga Maritim juga menjadwalkan kapal feri Taipei dan Hefu untuk sarana bantuan. Bus lintas daerah Nankang ke kota Hualien lewat jalan bebas hambatan nomor 5 juga dihentikan. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.